Di awal film di tahun 1997, kita akan melihat seorang polisi Cina yang bernama Junma. Ia bertugas sebagai detektif yang ahli dalam menangani kasus-kasus kriminal kelas berat. Junma selalu berhasil menyelesaikan setiap kasusnya dan menangkap para pelaku. Namun sayangnya, meski seperti itu, ia sangat temperamen dan susah diatur. Setiap pelaku yang ia tangkap pasti babak belur atau bahkan cacat permanen. Untuk itu, ia sering dipanggil dan ditegur oleh atasannya. Sementara itu, di sebuah klub malam, kita akan melihat sekelompok geng triad yang berasal dari Vietnam. Geng itu dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Tony, Archer, dan juga Tiger. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang bernama Wilson. Dia merupakan orang Cina yang direkrut sebagai supir oleh mereka. Di malam itu, seorang bernama Sun yang merupakan pentolan geng triad Hong Kong meminta bantuan Tony untuk mengirim narkoba ke Vietnam. Tony pun menyanggupinya asalkan Sun mau membayarnya duluan. Tak lama, datanglah Junma dan para polisi yang akan merazia tempat itu. Wilson yang melihatnya malah menghampiri Junma dan menyiramkan minuman ke wajahnya. Akibatnya, ia pun langsung dihajar dan dibanting oleh Junma. Keesokan harinya di sebuah pantai, Wilson terlihat sedang berbicara dengan Junma. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa ia merupakan anggota polisi yang sedang menyamar menjadi anak buah Tony. Wilson memarahi Junma karena hampir mematahkan tangannya semalam. Namun Junma beralasan jika ia tak melakukan itu, maka Tony dan kedua saudaranya pasti mencurigai Wilson sebagai mata-mata. Tak lama mereka didatangi oleh atasannya yang bernama Inspektur Wong. Ia mengatakan bahwa mulai saat itu Wilson tak usah khawatir karena Junma tak akan bertugas lagi dengannya. Karena mulai besok Junma dipindah tugaskan untuk memimpin marching band kepolisian. Mendengar itu Junma tak terima, namun Wong menjelaskan bahwa semua itu akibat sifat Junma yang sangat arogan. Akhirnya meski dengan terpaksa Junma pun harus menjalankan tugas barunya. 2 bulan kemudian, di sebuah lapangan golf, Wilson bersama geng Vietnam terlihat sedang berlatih di sana. Tak lama, muncullah Sun dan anak buahnya yang datang ke tempat itu. Ia lalu marah-marah karena Archer tak menepati janji untuk mengirim narkoba mereka ke Vietnam. Mendengar itu, Archer malah menjawab seenaknya yang membuat Sun marah dan langsung menendang Wilson. Ia lalu memaksa Archer untuk memanggil Tony saat itu juga. Tak lama, Tony akhirnya datang dan langsung melempari Sun dengan sebuah kursi. Lalu setelah itu, keributan antara dua kelompok itu pun tak bisa dihindarkan. Akibat insiden itu, ketua geng triad Hong Kong yang disebut si Mata 4 mengajak kelompok Tony untuk bertemu. Ia lalu memarahi Tony yang sudah memukuli Sun dan anak buahnya. Bukannya takut, Tony mengatakan bahwa ia akan tetap menghabisi Sun yang sudah mengganggu kelompoknya. Ia juga mengancam jika si Mata 4 ikut campur, ia tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Mendengar itu, si Mata 4 yang meremehkan kelompok Tony tak begitu menghiraukan ancamannya. Namun, ketika Archer menelpon dan mengancam akan menabrak anak dan istrinya, ia pun dengan terpaksa menuruti keinginan mereka. Malam harinya di rumah Wilson, ia didatangi pacarnya yang bernama Julie. Di sini, Julie belum mengetahui bahwa Wilson adalah seorang polisi. Singkat cerita, setelah puas mengobrol, mereka yang sudah lama tak bertemu pun menghabiskan malam itu bersama. Keesokan harinya, Tony mulai menjalankan rencananya untuk menghabisi Sun. Ia mengirim Tiger dan Wilson untuk menjalankan rencana itu. Di sebuah parkiran swalayan, ketika Sun akan membayar parkir, secara tiba-tiba Tiger muncul dan langsung membacoknya. Ketika Tiger hampir menghabisi Sun, Wilson datang dan menabrakkan mobilnya. Ia lalu mengatakan bahwa para polisi akan segera datang ke tempat itu. Lalu setelah itu, mereka berdua pun segera pergi.
Setelah kejadian itu, Sun yang sudah di rumah sakit didatangi oleh Inspektur Wong. Ia marah-marah karena beberapa pekan ini kelompok Sun dan kelompok Tony sering membuat keributan. Mendengar itu, Sun langsung meminta Wong untuk menangkap Tony dan dua saudaranya. Gengnya siap untuk bekerja sama dan ia akan menjadi saksi dalam kasus mereka. Setelah itu, Wong memanggil Wilson dan mengatakan bahwa divisi mereka sudah siap untuk menangkap kelompok Tony. Dengan bukti-bukti yang ada, ditambah Sun yang mau jadi saksi. Mendengar itu, Wilson mengatakan bahwa untuk operasi kasus ini, mereka membutuhkan pemimpin yang terbaik. Ia lalu mengusulkan untuk memanggil kembali Junma dan memimpin operasi kali ini. Kemudian, Junma pun kembali dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam operasi mereka. Singkat cerita, polisi dan geng triade Hong Kong memulai kerjasamanya untuk menangkap kelompok Tony dengan cara menipu kelompok mereka di acara perayaan ulang tahun ibunya. Dalam acara itu, selain merayakan ulang tahun ibu mereka, geng triad mengajak kelompok Tony untuk menukar narkoba mereka dengan sejumlah uang. Narkoba ini adalah narkoba yang Tony ambil dari tangan Sun. Namun, setelah lama menunggu, geng triad Hong Kong tak kunjung datang yang membuat Tony mulai curiga. Ia lalu mengajak yang lainnya untuk segera pergi meninggalkan hotel itu. Tak lama kemudian, setelah mereka pergi, Junma dan timnya tiba di hotel itu. Namun sayangnya, Tony sudah kabur menggunakan dua mobil curian milik staf hotel. Mengetahui itu, Junma pun langsung membagi timnya untuk memulai pengejaran. Kembali pada geng Vietnam, Archer menyuruh Tony untuk mengambil semua uang di markas mereka. Sementara dirinya akan mengantarkan ibunya dulu, lalu setelah itu menunggu mereka di dermaga. Di scene ini, mereka berencana untuk segera kabur meninggalkan Cina. Tony yang mendapat perintah itu pun segera mengajak yang lain untuk mengambil uang mereka. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk segera pergi. Namun sayangnya, sebelum mereka pergi, Wilson malah menghubungi Junma yang membuat Tony mulai mencurigainya. Untuk itu, ia pun menyuruh Wilson untuk duduk di belakang sementara dirinya akan mengemudi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Archer, Wong bersama timnya terus membuntuti. Setelah sadar, Archer pun berusaha kabur, namun sayangnya Wong dan timnya berhasil menangkapnya. Kembali pada Tony, di tengah perjalanan, ia meminta Wilson untuk menyerahkan HP-nya. Ia lalu menelpon nomor yang terakhir dihubungi oleh Wilson. Sadar bahwa itu nomor polisi, Tony langsung mengatakan bahwa mereka menuju ke dermaga. Mendengar itu, Wilson yang menyadari bahwa penyamarannya terbongkar langsung kabur dari mobil itu. Namun sayangnya, Tony langsung menabraknya hingga ia terlempar dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya di rumah sakit, Julie yang mengira bahwa insiden yang menimpa Wilson adalah perbuatan polisi langsung memarahi mereka. Namun di sini, Junma langsung menjelaskan semuanya sekaligus memberitahu Julie bahwa Wilson juga seorang polisi. Mendengar fakta itu, ia hanya bisa diam dan tak menyangka bahwa Wilson pacarnya adalah seorang polisi. Scene berpindah pada Junma yang sedang menanyai ibu Tony soal ketiga anaknya. Namun sayangnya, karena si ibu sudah pikun, ia tak bisa menjawab satupun pertanyaan Junma. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menitipkan si ibu di panti jompo. Sementara itu, di sidang perdananya, Archer dijadikan tahanan kota karena pihak pengadilan masih kekurangan bukti dan juga saksi. Untuk itu, sidang akan kembali dilanjutkan 3 bulan kemudian setelah pihak polisi melengkapi semuanya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Wilson pun diizinkan pulang dari rumah sakit. Sebagai sahabatnya, Junma datang menjemput, namun sayangnya Wilson tak meresponnya dengan baik. Wilson lalu mengutarakan bahwa ia sangat kecewa dengan kepolisian Hong Kong yang tak mau membiayai pengobatan kakinya sehingga ia menjadi cacat. Tak hanya itu, ia juga kecewa karena kepolisian malah memindahkannya ke divisi lain, yang padahal dalam kasus ini ia sudah mengorbankan banyak hal termasuk kakinya sendiri. Mendekati waktu persidangan, Tony dan yang lain yang baru kembali ke Hong Kong memulai rencana mereka untuk menghabisi semua saksi dan tokoh kriminal penting yang akan memberatkan Archer dalam persidangan. Tak butuh waktu lama, Sun yang akan menjadi saksi berhasil dihabisi. Berikutnya, mereka juga mengincar Wilson yang juga akan menjadi saksi. Sementara itu, di kediaman Wilson, ia dan para polisi sedang merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Tak lama, datanglah seorang kurir makanan yang mengantarkan sebuah kotak berisi ayam panggang. Tanpa mereka sadari, kurir itu adalah anak buah Tony yang bernama Kenji, yang sudah meletakkan bom pada ayam panggang yang mereka pesan.
Ketika Kenji akan meledakkan bom itu, remote otomatiknya kehilangan sinyal. Ia pun bergegas menuju gedung sebelah untuk mendapatkan sinyal dan meledakkan bom itu. Di waktu yang bersamaan, ketika ayam itu akan dimakan, Wong mengambilnya untuk dipanaskan dulu di dalam oven. Di saat itu juga, Kenji berhasil mendapatkan sinyal untuk meledakkan bom itu. Tak lama, bom yang ada di dalam ayam itu langsung meledak. Akibat insiden itu, Inspektur Wong meninggal sementara Julie harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah gagal membunuh Wilson, Tony kembali melanjutkan rencananya untuk menghabisi para petinggi geng Triad Hong Kong. Akhirnya, satu persatu dari mereka pun berhasil dihabisi. Setelah kematian Sun dan petinggi geng Triad Hong Kong, Wilsonlah satu-satunya saksi yang masih tersisa. Untuk itu, Junma pun menyuruh semua anak buahnya untuk melakukan penjagaan ekstra demi melindungi Wilson yang saat itu menjaga Julie di rumah sakit. Singkat cerita, tepat di hari persidangan Archer, Wilson menemani Julie di ruangannya. Di scene ini, Wilson pun akhirnya tahu bahwa Julie sedang mengandung anaknya. Ketika Julie merasa lapar, ia meminta Wilson untuk membelikannya makanan. Wilson pun segera pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Junma, Tiger dan Kenji berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Tiger akan membunuh Wilson, sementara Kenji akan menculik Julie dan membawanya pada Tony. Singkat cerita, Kenji berhasil menculik Julie dan langsung membawanya pada Tony. Sementara Tiger tak sengaja berada dalam satu lift bersama Junma. Di saat itu, sebenarnya Junma sudah curiga dengan gerak-gerik dari Tiger. Dan benar saja, ketika melihat Wilson akan masuk ke lift itu, Tiger berniat menembaknya, namun Junma langsung menendangnya. Lalu setelah itu, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu, Wilson segera kembali menuju ruangan Julie. Namun sayangnya, sesampainya di sana, Wilson menemukan bahwa Julie sudah tidak ada. Tak lama, ia mendapat telepon yang tak lain dari Tony, yang langsung mengancam akan menyakiti Julie jika Wilson tak menuruti perintahnya. Demi keselamatan Julie, ia pun dengan terpaksa menuruti keinginan Tony untuk tidak memberikan saksi pada persidangan Archer yang akan dilaksanakan hari itu. Kembali pada Junma, setelah para polisi datang, Junma segera pergi untuk memastikan keadaan Wilson.
Namun sayangnya sesampainya di ruangan Julie, Junma tak menemukan mereka berdua. Sadar akan adanya masalah, Junma langsung menghubungi Wilson yang saat itu sedang menuju pengadilan. Di saat itu Wilson pun menjelaskan semua kejadian yang sudah terjadi. Mendengar itu, Junma langsung melarang Wilson untuk menuruti keinginan Tony. Namun sayangnya Wilson akan tetap menurutinya demi keselamatan Julie dan calon anaknya. Akhirnya Junma pun segera pergi menuju pengadilan. Sementara itu di ruang persidangan, Wilson tak memberikan kesaksian apapun dan malah mengaku bahwa dirinya hilang ingatan. Akibatnya hakim pun memutuskan untuk membebaskan Archer dari tuntutannya. Setelah persidangan itu, Wilson pun segera pergi untuk menyelamatkan Julie. Beralih pada Junma, ketika ia melihat Archer keluar dari pengadilan, ia langsung membuntuti untuk menyanderanya. Di saat Archer menelpon Tony, tanpa banyak bicara, Junma pun langsung membantingnya. Junma lalu mengambil telepon itu dan mengajak Tony untuk bertukar sandera. Mendengar suara Archer yang kesakitan, ia pun memberitahu Junma tempat persembunyiannya. Emosi akan hal itu, Tony langsung melampiaskannya dengan menghajar Wilson habis-habisan. Tak lama kemudian, Junma yang membawa Archer tiba di tempat Tony untuk pertukaran sandera. Tanpa mengajak polisi lain, ia berencana akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, setelah pertukaran selesai, Tony malah menembaki Wilson dan juga Julie. Hal itu pun membuat Junma marah dan langsung menembak Archer tepat di telinganya. Setelah memastikan Wilson pergi, tanpa pikir panjang, Junma yang hanya sendiri pun langsung menembaki mereka. Kembali pada Wilson, di tengah jalan ia meminta Julie untuk menggantikannya mengemudi. Setelah Julie keluar, ia langsung putar balik untuk kembali membantu Junma. Akhirnya setelah semuanya tumbang, tinggallah Tony dan Junma yang terus melanjutkan baku tembaknya. Ketika Tony kehabisan peluru, ia segera kabur untuk mengambil pelurunya. Di saat Tony sudah mendapatkan peluru, Junma sudah berada di belakangnya sambil menodongkan senapannya. Namun sayangnya, Junma juga kehabisan peluru yang membuat dirinya harus melawan Tony tanpa senjata. Lalu setelah itu, pertarungan tangan kosong ala MMA pun dimulai.
Dan pada akhirnya Junma pun berhasil mengalahkan Tony dengan kuncian RNC-nya. Di akhir film, Wilson terlihat selamat dan sangat bahagia ketika melihat Junma berhasil membereskan semuanya. Setelah semuanya berakhir, Junma kembali menjalankan tugasnya, lalu setelah itu, film ini pun tamat. Di awal film, di tahun 1994, kita akan melihat seorang bos triad yang bernama Wong Po. Dia merupakan kriminal kelas kakap yang berhasil ditangkap polisi dan akan dibawa ke pengadilan. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, rombongan polisi yang dipimpin oleh Inspektur Chen terlihat sedang menuju ke pengadilan. Mereka membawa saksi dan keluarganya untuk bersaksi dalam persidangan Wong Po. Namun tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah anak buah Wong Po yang bernama Jack. Seketika semua penumpang di mobil itu pun terkapar tak berdaya. Bahkan saksi yang saat itu masih hidup langsung dibunuh oleh Jack. Akibat insiden itu, saksi dan istrinya dinyatakan meninggal sementara putrinya dan 4 polisi lain berhasil selamat meski Inspektur Chen tertancap pecahan kaca tepat di kepalanya. Nantinya, putri saksi yang selamat itu akan dijadikan anak angkat oleh Inspektur Chen. Kembali pada Wong Po, setelah saksi dinyatakan meninggal, ia pun dibebaskan karena pihak kepolisian tak punya cukup bukti dan juga saksi. Namun tanpa Wong Po sadari, akibat ulahnya itu, Inspektur Chen dan 3 bawahannya semakin berambisi untuk menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah jalan raya, Wong Po yang sedang mengendarai mobilnya ditabrak oleh Chen secara tiba-tiba. Akibatnya, ketegangan antara mereka berdua pun tak bisa dihindarkan. Di suatu hari, tanpa sengaja Wong Po dan Chen berada di sebuah rumah sakit yang sama. Di sana, mereka sama-sama mendapat kabar buruk yang sangat menyedihkan. Wong Po mendapat kabar bahwa istrinya telah keguguran, sementara Chen, ia dinyatakan mengidap kanker otak akibat pecahan kaca yang menancap di kepalanya tempo hari. Sebelum pulang, Chen sempat berpapasan dengan Wong Po. Di saat itulah, ia mengatakan bahwa selama ia hidup, ia akan terus berusaha untuk menangkap Wong Po. Kemudian, Chen menceritakan soal penyakitnya pada bawahannya yang bernama Inspektur Wah. Meski terlihat acuh, namun sebenarnya ia sangat terpukul mendengar kabar itu.
Buktinya, ia dan rekan polisi lain yang bernama Inspektur Locke langsung melampiaskan kesedihan mereka dengan memukuli para penjahat yang mereka tangkap. Setelah itu, Inspektur Wah dan Locke pun berjanji akan terus membantu Chen sampai akhir hayat mereka. Sedikit penjelasan, Inspektur Chen memiliki 3 orang bawahan yang sangat loyal kepadanya. Mereka adalah Inspektur Wah, Inspektur Sum, dan Inspektur Locke. Meski ketiganya adalah bawahan, namun Inspektur Chen menganggap mereka sebagai keluarganya. Itulah alasannya 3 polisi itu sangat loyal kepadanya. Di suatu hari, Inspektur Chen menyuruh anak buahnya yang bernama Wai untuk menyamar menjadi anak buah Wong Po. Hal itu ia lakukan tak lain untuk mewujudkan ambisinya demi menangkap Wong Po. Meski sempat menolak, namun akhirnya Wai bersedia untuk menjalankan penyamaran itu. Karena Chen berjanji tak akan membiarkan hal buruk terjadi kepadanya. 3 tahun kemudian, di suatu hari Chen dipanggil atasannya yang bernama Cheng. Di sana, Cheng mengingatkan bahwa 2 hari lagi Chen akan pensiun dari kepolisian. Untuk itu, Cheng menyuruhnya untuk mempersiapkan serah terima jabatannya yang akan segera digantikan oleh seorang inspektur muda yang bernama Junma, yang merupakan polisi terbaik yang sangat ahli dalam bela diri. Bahkan, menurut kabar yang beredar, Junma pernah menghajar seorang pengedar hingga membuat pengedar itu cacat permanen. Seolah tak memperdulikan perintah atasannya, Chen malah mengajak ketiga bawahannya untuk menggerebek salah satu tempat milik Wong Po. Di sana, salah satu bawahannya yaitu Locke berhasil mendapatkan sekantung uang milik Wong Po. Dan secara diam-diam, Locke langsung mengamankan uang itu tanpa sepengetahuan Chen. Ternyata, ketiga bawahan Chen sepakat untuk menyimpan uang itu dan akan menggunakannya untuk membiayai anak angkat Chen setelah Chen meninggal. Keesokan harinya, Chen akhirnya mulai berkenalan dengan Junma. Ia langsung mengenalkan semua personilnya kepada Inspektur Junma yang 2 hari lagi akan menggantikannya. Namun sebenarnya Chen dan 3 bawahannya nampak tak begitu suka dengan kehadiran Junma, yang mereka anggap akan mengganggu rencana mereka untuk menangkap Wong Po. Malam harinya Chen mengajak Junma untuk berkeliling melihat beberapa kawasan yang dijaga divisinya, yang ternyata kawasan itu merupakan daerah kekuasaan milik Wong Po. Tak lama terjadilah keributan antara seorang polisi dan beberapa preman di sana. Ketika Chen dan Junma menghentikan keributan itu, muncullah Wong Po yang langsung menghentikan mereka. Disinilah untuk pertama kalinya Junma bertemu dengan Wong Po. Singkat cerita, keesokan harinya Chen dikejutkan dengan kematian anak buahnya yang menyamar sebagai anak buah Wong Po. Mereka pun marah atas kejadian itu, namun sayangnya tak ada yang bisa dilakukan karena tak ada bukti. Namun tak lama datanglah seorang anak yang memberikan sebuah rekaman berisi video pembunuhan yang dilakukan oleh Wong Po pada anak buah Chen. Ternyata di saat kejadian itu, anak itu secara tak sengaja berhasil merekam semuanya. Chen dan 3 anak buahnya pun langsung mengadakan rapat darurat tanpa mengajak Junma. Yang tentunya hal itu mulai membuat Junma curiga pada mereka. Kembali pada Chen, ketika melihat isi rekaman itu, ia langsung kecewa karena yang menembak anak buahnya bukanlah Wong Po. Karena Wong Po sendiri hanya memukuli, sementara yang mengeksekusi adalah anak buahnya. Tak mau menyerah begitu saja, Chen langsung memotong isi video dan membuat seolah pembunuhnya adalah Wong Po. Dengan begitu, ia pun punya bukti untuk menangkap Wong Po. Kemudian, Chen langsung menyuruh Wah dan Locke untuk mengurus anak pembawa rekaman itu dan mencari si penembak. Sementara dirinya akan langsung menangkap Wong Po. Di sini sebenarnya Chen tak mengajak Junma untuk ikut dengannya. Namun Junma yang mulai curiga pada akhirnya tetap mengikuti mereka. Singkat cerita, Wah yang diperintah untuk mengurus anak itu langsung mengintimidasinya dan memaksanya untuk mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Wong Po. Setelah dirasa cukup dan tak menemukan salinan rekaman itu, Wah pun segera pergi, namun sebenarnya anak itu masih memiliki salinannya. Sementara itu, Chen dan yang lain berhasil menyergap Wong Po. Namun tentunya Wong Po tak mau ditangkap begitu saja, lalu perkelahian di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Dan pada akhirnya Chen berhasil menjebloskan Wong Po ke dalam penjara. Setelah penangkapan itu, Locke mengabari Chen bahwa ia sudah menemukan lokasi si penembak. Mereka pun segera ke sana untuk menghabisi si penembak itu. Sementara itu, Junma yang kembali tak diajak mulai menyadari kebusukan yang dilakukan oleh divisi Chen. Untuk itu, Junma pun segera pergi untuk menyusul mereka. Kembali pada Chen dan bawahannya, sesampainya di lokasi, mereka langsung menyergap si penembak. Kemudian, aksi kejar-kejaran di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya si penembak itu pun dijatuhkan dan tewas tepat setelah Junma sampai di tempat itu. Kesal akan hal itu, Junma langsung menghampiri Chen dan anak buahnya. Lalu tanpa basa-basi, Junma pun langsung menghajar mereka. Setelah perkelahian itu, Junma langsung memarahi Chen atas perbuatannya yang melanggar hukum. Namun Chen malah menjawab bahwa apa yang mereka lakukan sama dengan perbuatan Junma yang pernah membuat cacat seorang pengedar narkoba. Chen juga mengatakan bahwa untuk masalah ini mereka berdua memiliki prinsip yang sama, yaitu seberat apapun siksaan yang diterima, semua penjahat memang pantas mendapatkannya. Mendengar itu, Junma pun akhirnya diam dan membiarkan mereka melanjutkan rencananya. Kembali pada Wong Po, meski sedang dipenjara, ia membawa ponsel karena polisi tak bisa melarangnya. Ia lalu menghubungi istrinya yang ternyata sudah melahirkan anak pertamanya yang berusia 1 bulan. Di scene ini kita akan melihat sisi lain dari seorang Wong Po yang ternyata begitu menyayangi keluarganya. Meski dikenal bengis dan tak kenal ampun, ia merupakan suami sekaligus ayah yang sangat mencintai istri dan anaknya. Tak lama, Wong Po didatangi Chen yang langsung memaksanya untuk menyerahkan ponsel itu. Bukannya menurut, Wong Po malah meremas tangan Locke yang berusaha mengambil ponselnya. Chen lalu mengancam bahwa kali ini Wong Po akan tamat. Mendengar ancaman itu, tanpa takut sedikit pun, Wong Po malah balik mengancam dan mengatakan bahwa malam ini mereka semuanya akan mati. Singkat cerita, setelah Chen pergi, Wong Po mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan salinan rekaman yang asli. Selain itu, mereka juga memberitahu bahwa Jack tangan kanan Wong Po sudah siap untuk membunuh Chen dan yang lainnya. Beralih pada Chen, setelah menyadari bahwa mereka masih kekurangan bukti, ia berinisiatif untuk memanipulasi kembali barang bukti, yaitu dengan menukar peluru yang dipakai untuk membunuh anak buahnya, yang tujuannya tak lain sebagai tambahan bukti untuk memberatkan Wong Po. Kemudian Chen menugaskan Locke untuk membeli pelurunya dari seorang kenalannya yang merupakan pedagang senjata ilegal. Locke pun segera pergi diikuti oleh Junma yang ingin menemaninya. Setelah itu, Chen juga langsung pergi ke ruang barang bukti untuk mengambil peluru yang akan ia ganti. Sementara itu, setelah meninggalkan pesan untuk Chen, Wah malah pergi menemani Sum untuk menemui putrinya di pusat kota. Di waktu yang bersamaan, anak buah Wong Po datang untuk menyerahkan bukti dan juga saksi yang akan menjelaskan bahwa sebenarnya pelakunya bukan Wong Po. Singkat cerita, setelah melihat salinan rekaman itu, Cheng langsung membebaskan Wong Po saat itu juga. Kemudian, ia dan anak buahnya pun segera pergi untuk menangkap Chen atas kebohongannya dalam kasus itu.
Kembali pada Lok dan Junma, sesampainya di sana, mereka mulai membuat kesepakatan dengan si pedagang. Setelah sepakat dengan harganya, Junma segera pergi mengambil uangnya, sementara Lok menunggu di sana. Di saat itulah, semua orang tiba-tiba pergi meninggalkan Lok sendirian. Ia pun curiga dan langsung mengejar mereka, namun sayangnya satu-satunya pintu yang ada di sana sudah terkunci. Alhasil, Lok pun terjebak di tempat itu yang ternyata hal itu sudah direncanakan oleh anak buah Wongpo. Dan benar saja, Jack pun akhirnya muncul yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Setelah Lok tewas, Junma langsung menghubungi Chen dan mengabarinya. Meski sangat sedih mendengar kabar itu, Chen langsung menyuruh Junma untuk menyusul Wah dan Sum yang sedang berada di pusat kota. Sementara itu, setelah bertemu dengan putrinya, Sum dan Wah yang akan kembali ke kantor didatangi oleh Jack yang langsung menghabisi mereka. Tak lama, Junma yang baru saja sampai di tempat itu langsung menghampiri Wah yang saat itu masih hidup. Di saat itulah, Wah pun mengaku bahwa apa yang sudah mereka lakukan pada Wongpo memang salah. Karena sebenarnya motif ketiga bawahan itu hanya ingin mewujudkan ambisi Chen yang ingin menangkap Wongpo sebelum ia mati karena penyakitnya. Kemudian, ia menjelaskan Wongpo melakukan semua ini karena mereka sudah mencuri uangnya. Yang tanpa sepengetahuan Chen, uang itu mereka simpan untuk membiayai anak angkat Chen setelah Chen meninggal. Setelah memberitahu lokasi uangnya, Wah pun meminta Junma untuk menyerahkan uang itu kepada Chen. Singkat cerita, Junma pun menemui Chen dan menyampaikan semua yang dikatakan Wah kepadanya. Kemudian, untuk menyelesaikan semua ini, Junma mengajak Chen untuk mengembalikan uang itu pada Wongpo. Mendengar itu, Chen pun akhirnya setuju dan membiarkan Junma mengambil uangnya. Sementara dirinya akan menunggu Junma di tempat itu. Namun, ketika Junma kembali, Chen sudah tak ada di sana. Ternyata, dia sudah pergi ke markas Wongpo sendirian. Beralih pada Chen, sesampainya di sana, tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang dengan membabi buta. Setelah Chen dilumpuhkan, Junma menelpon Wongpo dan meminta untuk melepaskan Chen karena ia akan memberikan uangnya. Namun, Wongpo yang sudah emosi malah memprovokasi yang membuat Junma juga emosi. Akhirnya, Junma pun segera pergi menuju markas Wongpo. Sesampainya di sana, Jack sudah menghadang Junma dengan pisau andalannya. Tanpa banyak bicara, Junma langsung mengeluarkan baton sticknya, lalu pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Setelah Jack berhasil dikalahkan, Junma langsung menemui Wongpo untuk mengakhiri semuanya. Lalu setelah itu, pertarungan tangan kosong antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan itu, istri Wongpo menelpon dan mengabari bahwa ia dan anaknya sudah menunggunya di bawah. Wongpo pun menyuruhnya menunggu, lalu setelah itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Setelah dirasa Wongpo sudah kalah, tanpa memastikannya terlebih dahulu, Junma malah mengambil minum dan mengobrol dengan Chen. Yang tanpa ia sadari, Wongpo kembali bangkit, lalu tiba-tiba... Dan pada akhirnya Wongpo berhasil menjatuhkan Junma dari atas gedung itu. Yang tanpa Wongpo sadari, ia menjatuhkan Junma tepat di atas mobil yang ditumpangi anak dan istrinya. Namun tak lama setelah Wongpo memperhatikan mobil itu, ia pun akhirnya sadar bahwa itu adalah mobilnya. Yang artinya secara tidak langsung ia sudah membunuh anak dan istrinya yang begitu ia sayangi. Dan akhirnya setelah semua kejadian itu, Wongpo hanya bisa menangisi kematian keluarganya. Yang tentunya hal itu akan menjadi penyesalan terbesar yang terus menghantui Wongpo seumur hidupnya. Di akhir film, Chen terlihat bermain bersama anak angkatnya di pinggir pantai. Namun tak lama, ia pun ambruk dan meninggal akibat kanker otak yang dideritanya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.
Dihantui sebuah kenangan buruk, seorang polisi bernama Cheng Sungbong terbangun dari tidurnya. Ia merupakan seorang polisi jujur, berdedikasi, dan sangat mencintai istrinya. Di kantor kepolisian, Cheng ditemui atasannya yang bernama Yiu yang memberinya sekantong baju bayi untuk persiapan kelahiran anak pertama Cheng yang beberapa bulan lagi akan segera lahir. Setelah basa-basi, Cheng mengikuti rapat yang dipimpin oleh Yiu. Di sana, Yiu menjelaskan bahwa malam nanti ia akan memimpin operasi rahasia untuk menangkap bandar narkoba yang bernama Wang Kun, yang akan melakukan transaksi narkoba dengan geng Vietnam. Selesai rapat, Cheng menerima telepon dari temannya yang ingin membahas soal penyergapan nanti malam. Mendengar itu, Cheng pun langsung menemuinya, namun ternyata ia malah diajak bertemu dengan atasannya dan juga seorang pengusaha. Di sana, atasan Cheng meminta untuk menutup kasus yang melibatkan anak pengusaha itu. Mendengar itu, meski perintah atasan, Cheng langsung menolaknya dan siap menerima segala resikonya. Di tempat lain, 5 orang pembunuh bayaran terlihat sedang memberikan penghormatan pada seorang rekannya yang sudah meninggal. Seperti akan melakukan sebuah misi, di depan meja yang penuh dengan amunisi, sang pemimpin yang bernama Ao mengancam jika ada yang membuat kesalahan, maka ia tak akan segan untuk menghabisinya. Malam harinya, ketika tim yang dipimpin oleh Yiu sudah berangkat, Cheng bersama timnya tidak mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti operasi itu. Alasannya tak lain adalah karena ia sudah menolak perintah untuk menutup kasus anak si pengusaha. Meski tak diberitahu lokasinya, Cheng bersama timnya tak akan tinggal diam dan akan menyusul mereka. Singkat cerita, ketika para polisi sudah di posisinya masing-masing, tanpa mereka sadari, Ao bersama kelompoknya sudah menghabisi orang-orang dari geng Vietnam. Ternyata misi mereka kali ini adalah mengambil narkoba yang akan ditransaksikan. Selesai menghabisi geng Vietnam, Ao menghampiri Wang Kun dan mengambil narkobanya. Kemudian ia menghabisi Wang Kun dan anak buahnya dan juga para polisi. Setelah semuanya dihabisi, Yiu yang tersisa seorang diri mencoba melawan Ao dan anak buahnya. Ketika Yiu sudah tak berdaya, Ao menunjukkan wajahnya pada Yiu yang ternyata mereka sudah saling kenal. Entah siapakah mereka sebenarnya, namun yang jelas setelah itu mereka melempari Yiu hingga tewas. Tak lama kemudian, Cheng dan timnya tiba dan langsung menyisir TKP yang sudah porak-poranda. Kekecewaan pun terlihat dari wajah mereka karena banyak polisi yang tewas, yang salah satunya adalah Yiu. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya terlihat menyerahkan narkoba curiannya kepada seorang bandar yang bernama Man Wai. Setelah itu, ia pun membagi bayaran pada anak buahnya lalu memperingatkan mereka untuk bersembunyi dulu sementara waktu. Keesokan harinya, setelah pemakaman Yiu, Cheng terlihat sangat kehilangan atas kematian atasannya itu. Selain sebagai atasan, Yiu juga merupakan teman akrab sekaligus mentornya saat pertama masuk di kepolisian. Setelah insiden itu, Cheng memimpin razia besar-besaran untuk melacak pusat peredaran narkoba yang dicuri oleh Ao dan kelompoknya. Akhirnya, setelah razia yang sangat melelahkan, Cheng dan timnya menemukan bukti bahwa narkoba milik Wang Kun diedarkan oleh seorang bandar yang tak lain adalah Man Wai. Menurut info yang dikumpulkan, Man Wai berada di sebuah tempat yang menjadi sarang para penjahat.
yang bahkan kepolisian pun tak ada yang berani memasuki tempat itu. Meski seperti itu, Cheng dan timnya akan tetap ke sana untuk menangkap Man Wai. Namun lagi-lagi atasannya yang masih dendam tak mau memberikan izin kepada Cheng dan timnya. Mengetahui itu, keadaan pun memanas yang membuat sesama rekan tim berselisih. Cheng pun langsung menenangkan dan memerintahkan semuanya untuk pulang dan istirahat. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya juga membicarakan soal kepolisian yang berhasil menemukan narkoba milik Wang Kun. Untuk itu, mereka harus menghabisi Man Wai sebelum para polisi menangkapnya. Sementara itu, tanpa memberitahu timnya, Cheng seorang diri datang untuk menangkap Man Wai. Meski dikepung oleh banyak anak buahnya, Cheng berhasil menerobos masuk ke ruangan Man Wai. Interogasi pun dilakukan, namun tentunya Man Wai tak mau memberitahu dari mana ia dapatkan narkoba itu, yang akhirnya membuat Cheng marah dan membuat keadaan di sana semakin panas. Ketika Cheng akan menangkap Man Wai, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya hingga tewas. Ternyata mobil itu dikendarai anak buah Ao yang memang berencana untuk menghabisi Man Wai. Dan seperti biasa, setelah Cheng dan timnya sukses mengamankan tempat itu, atasannya datang dan mengaku di depan media bahwa operasi ini atas instruksi mereka, yang tentu saja membuat para atasan mendapatkan pujian, sementara Cheng dan timnya hanya mendapatkan resikonya. Beberapa waktu kemudian, di suatu altar penghormatan, terlihat Ao dan kelompoknya memberikan penghormatan kepada teman mereka yang bernama Bill yang meninggal karena bunuh diri. Tak lama, Cheng juga datang ke sana memberikan penghormatan kepada Bill yang ternyata merupakan temannya juga. Entah mengapa, seolah sudah saling kenal namun sangat benci, kelompok Ao langsung mengusir Cheng dan tidak membolehkannya memberikan penghormatan. Melihat itu, Ao pun menenangkan dan mengajak Cheng berbicara empat mata. Dalam obrolan mereka, ternyata Ao dan kelompoknya memang sudah saling kenal dengan Cheng. Karena faktanya, Ao dan kelompoknya adalah mantan anggota polisi yang baru beberapa bulan ini bebas dari penjara. Dan mendiang Bill yang mendapatkan penghormatan itu juga termasuk mantan anggota kepolisian. Jika Ao dan kelompoknya adalah mantan polisi, mengapa mereka sekarang menjadi penjahat yang bahkan tega membunuh mantan atasannya yaitu Yiu? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Di suatu ketika, tim Cheng dan juga tim Ao mendapat tugas dari atasannya untuk membebaskan seorang pengusaha yang diculik yang bernama Fok. Fok diculik oleh dua penjahat yang tak lain adalah Wang Kun dan temannya yang bernama Wai Lok. Atasannya menjelaskan bahwa misi kali ini adalah misi rahasia yang tak akan dicatat di kepolisian. Yang artinya Ao dan Cheng bebas melakukan apapun kepada para tersangka sampai mereka mendapatkan lokasi penyekapannya. Setelah membagi tugas, mereka sepakat bahwa Ao dan timnya akan menangkap Wai Lok, sementara Cheng dan timnya akan menangkap Wang Kun. Singkat cerita, setelah Ao berhasil menangkap Wai Lok, ia cukup kesulitan karena meski sudah dipukuli, Wai Lok tetap tak mau memberitahu lokasi penyekapannya. Ao pun menelpon sang atasan yang lagi-lagi membolehkan Ao untuk melakukan apapun termasuk menghabisinya. Atasannya berjanji jika nantinya timbul masalah, ia akan melindungi Ao dan juga timnya. Akhirnya, Ao pun semakin keras yang membuat Wai Lok akhirnya buka mulut dan Fok si pengusaha berhasil diselamatkan.
Sampai di sini sebenarnya tugas Ao dan timnya sudah selesai. Namun, salah satu bawahan Ao yang kita sebut saja si tukang onar malah menghina Ibu Wailok yang langsung membuatnya marah dan menggigit si tukang onar. Mengira Wailok ingin melawan mereka, Ao dan timnya yang masih emosi pun langsung menyiksanya hingga tewas. Di waktu yang bersamaan, Cheng yang melihat aksi mereka langsung menghampiri dan marah-marah ketika melihat Wailok sudah tak bernyawa. Cheng sadar bahwa ini akan menjadi masalah besar karena Wang Kun dan Wailok memiliki kuasa hukum yang tentunya akan menuntut kelompok Ao di pengadilan. Sementara Ao dan timnya sendiri tidak begitu mengkhawatirkannya karena mereka yakin akan dilindungi atasannya. Dan benar saja dalam persidangan, Fox si pengusaha malah tak mengakui bahwa penculiknya adalah Wang Kun dan Wailok dan malah menyalahkan Ao dan timnya yang sudah menghabisi Wailok. Tak hanya itu, Kit si atasan juga tak mengakui sudah memerintahkan mereka dan bahkan sama sekali tak membelanya. Saat Cheng dijadikan saksi, ia terus dicecar untuk mengakui melihat Ao dan timnya ketika menghabisi Wailok. Sebagai polisi yang jujur, meski awalnya membela Ao, Cheng pun pada akhirnya mengakuinya. Setelah pengakuan itu, Ao dan 5 orang timnya dijatuhi hukuman penjara dan diberhentikan secara tidak hormat. Sebelum mereka masuk penjara, salah seorang yang bernama Bill memilih untuk bunuh diri karena merasa kepolisian tak menghargai mereka. Nah, dari semua permasalahan inilah, mereka akhirnya kecewa dan merasa dikhianati oleh kepolisian. Yang akhirnya membuat Ao dan kelompoknya saat ini sangat membenci kepolisian dan berencana untuk balas dendam. Kembali pada cerita, di suatu klub malam, Ciu si tukang onar terlihat bersama pacarnya sambil memakai jam tangan yang ia curi dari Wang Kun. Setelah bercinta, Ciu memberikan jam tangannya, namun tak lama mereka bertengkar karena sang pacar ketahuan selingkuh. Si pacar langsung marah dan menghina Ciu sampai membuatnya emosi. Tak pikir panjang, Ciu pun menghabisinya dan membuang mayatnya ke laut. Tanpa Ciu sadari, akibat kecerobohannya ini, Cheng dan timnya akhirnya tahu bahwa penjahat yang sudah menewaskan Yu tak lain adalah Ao dan kelompoknya. Karena jam tangan yang ditemukan di TKP adalah milik Wang Kun yang dicuri oleh Ciu di lokasi kematiannya. Tak butuh waktu lama, Cheng berhasil melacak keberadaan kelompok Ao yang saat itu sedang bertemu seorang penjahat bernama Wing. Mereka sedang berencana akan kerjasama untuk mencuri uang di sebuah bank. Ciu dan Wah yang menunggu di luar terlihat mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Cheng pun menyuruh timnya untuk mengejar mereka sementara dia sendiri akan menangkap Ao. Sementara itu, Ciu dan Wah akhirnya sadar bahwa mereka sedang diikuti. Mengetahui semua itu karena Ciu, Wah memilih keluar dari mobil untuk menghindari pengejaran itu. Namun sayangnya, Wah akhirnya berhasil ditangkap sementara Ciu si tukang onar berhasil lolos. Beralih pada Cheng, meski sendirian, dia hampir berhasil menyergap Ao. Akan tetapi, Ao berhasil kabur, namun tentunya Cheng tak tinggal diam dan langsung mengejarnya.
Di kantor kepolisian, Wah mulai diinterogasi soal keterlibatannya dalam insiden yang menewaskan Yiu tempo hari. Namun tentunya Wah tak mengakuinya karena polisi tak punya bukti. Sementara di markas Ao, Ciu dipukuli habis-habisan oleh teman-temannya. Ciu pun akhirnya mengakui semua kesalahannya, namun Ao yang dari tadi diam saja langsung menghabisinya. Untuk membebaskan Wah, kelompok Ao memiliki sebuah rencana yang akan mengguncang kepolisian. Entah apa rencananya, yang jelas mereka menculik sang mantan atasan yang tak lain adalah Kit. Singkat cerita, ketika Cheng sedang rapat untuk menangkap Ao, tak disangka Ao dan kelompoknya malah datang untuk melaporkan kasus. Kasusnya tak lain adalah Ciu yang dilaporkan menghilang yang padahal sudah dihabisi. Di ruang interogasi, Ao mulai ditanyai soal keterlibatannya dalam insiden yang menewaskan Yiu. Tentu saja Ao tak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa Ciu telah menghilang. Sadar bahwa polisi tak punya bukti, Ao dengan senang hati mempersilahkan polisi menahannya selama 48 jam ke depan. Yang artinya jika polisi tak mampu membuktikan, Ao dan kelompoknya harus dibebaskan. Melihat respon Ao yang seperti itu, Cheng pun menegaskan bahwa cepat atau lambat ia akan membuktikan kejahatan Ao. Cheng sendirilah yang akan menangkapnya atau bahkan menghabisinya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan mayat Ciu di sebuah apartemen. Dengan kematian Ciu, secara tidak langsung polisi sudah kehilangan bukti untuk menangkap Ao. Marah akan hal itu, Cheng pun kembali ke ruangan interogasi, namun kali ini ia merusak semua alat perekam di dalamnya. Karena itu, Ao pun akhirnya mengakui semua perbuatannya sebagai balas dendam atas kekecewaannya kepada kepolisian. Ao juga mengatakan bahwa sebenarnya Cheng juga menjadi target untuk mereka habisi. Namun sayangnya Cheng tak ikut dalam penggerebekan sehingga Yiulah yang pada akhirnya mereka habisi. Setelah berdebat panas, Ao pun meminta untuk dibebaskan karena sudah 48 jam dan polisi tak bisa membuktikannya. Tak lama kemudian, Cheng mendapat kabar bahwa istrinya disandra oleh Kit yang tubuhnya dipasangi bom. Sadar bahwa semua ini adalah ulah Ao, Cheng pun langsung menghajarnya namun malah tertawa dan meninggalkan kantor polisi bersama kelompoknya. Singkat cerita, sesampainya di TKP, Cheng langsung menghampiri Kit yang menyandra istrinya. Terlihat bom terpasang di leher Kit, memiliki sebuah sensor yang terhubung ke nadinya. Sebenarnya untuk menghentikan bom itu cara satu-satunya adalah Kit harus ditembak mati. Namun hal itu cukup sulit karena tangan Kit dan istri Cheng diborgol. Di hadapan Cheng, Kit akhirnya mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Ao dan timnya untuk menghabisi Wailok. Demi mendapat pengakuan dari Fok dan penghargaan dari kepolisian, dia dengan sengaja mengorbankan Ao dan timnya. Yang artinya Kitlah yang sebenarnya harus menerima hukuman atas kematian Wailok. Mendengar pengakuan itu, Cheng pun terkejut, namun bagaimanapun apa yang sudah diperbuat oleh Ao adalah pelanggaran berat. Sementara dari kejauhan, Ao yang mengawasi kejadian itu pun langsung mengaktifkan timer di bom itu. Semua orang pun diperintahkan menjauh, namun tentunya Cheng tak bisa karena ia harus menyelamatkan istrinya. Ia bahkan terpaksa menembak ke arah polisi yang hendak memaksanya untuk pergi. Melalui kamera di badan Kit, Ao pun mengatakan jika Cheng ingin istrinya selamat, maka ia harus menghabisi Kit untuk menghentikan bom itu. Hal ini sengaja Ao lakukan karena jika Cheng melakukannya, maka ia pasti akan dipenjara. Namun beruntungnya di detik-detik terakhir atas perintah sang atasan, Kit langsung ditembak oleh tim Gegana. Cheng yang awalnya merasa lega harus kembali memacu adrenalinnya ketika Ao mengaktifkan kembali bom itu. Meski berhasil melepaskan borgol, Cheng dan istrinya pun tak bisa menghindari ledakan itu. Singkat cerita, di rumah sakit, Cheng didatangi tim investigasi yang ingin membawanya untuk diperiksa atas tindakannya menembak ke arah polisi. Di waktu yang bersamaan, sang dokter mengabarkan bahwa istri dan anak Cheng dalam kondisi baik. Mendengar itu, Cheng sangat bahagia, namun ia tetap harus pergi untuk diperiksa. Di tempat lain, Ao bersama kelompoknya datang menemui Wing untuk membicarakan rencana perampokan bank. Namun di sana, Wing tak mau melanjutkan kerjasamanya karena kelompok Ao sudah berurusan dengan polisi. Mendengar itu, Ao tak terima dan langsung menghabisi mereka.
Sementara di ruang persidangan, Cheng mulai ditanyai alasannya karena sudah menembak tim penjinak bom. Jika Cheng tak bisa memberikan penjelasan yang tepat, maka Cheng akan dibebas tugaskan dari kepolisian. Mendengar keputusan itu, teman-temannya pun ikut masuk dan meminta agar Cheng tak dikeluarkan dari kepolisian. Melihat itu, ketua sidang pun menyuruh mereka keluar lalu meminta Cheng kembali memberikan penjelasannya. Dalam penjelasannya kali ini, Cheng menegaskan selama menjadi polisi, ia tak punya tujuan lain selain mengabdi dan berdedikasi. Ia tak seperti polisi lain yang menggunakan jabatannya hanya untuk memperluas koneksi. Kemudian, Cheng mengatakan jika ia dikeluarkan dari kepolisian saat ini, maka bisa dipastikan Ao dan kelompoknya akan lolos. Mendengar itu, ketua sidang pun pada akhirnya memberi Cheng kesempatan untuk bertugas kembali dan menangkap mereka. Singkat cerita, Cheng tiba di TKP tempat kematian Wing. Berdasarkan data yang ditemukan di saku Wing, mereka berencana akan merampok bank BPA. Namun tak lama, mereka menemukan salah satu korban adalah satpam di Bank Fortune milik Fok. Mendengar itu, Cheng pun sadar bahwa datanya sengaja dipalsukan oleh kelompok Ao. Untuk itu, Cheng segera meluncur ke Bank BPA untuk mengabarkan temuan ini sekaligus meminta bantuan tim mengamankan Bank Fortune. Namun, bukannya membantu, polisi yang bertugas di sana tak percaya dan menyuruh Cheng dan timnya saja yang mengurusnya. Kesal akan hal itu, Cheng dan timnya pun segera pergi menuju Bank Fortune. Di waktu yang bersamaan, Ao dan kelompoknya berhasil masuk ke Bank Fortune dan menangkap Fox, si pengusaha. Ao pun membawanya ke ruang berangkas dan mengambil banyak uang yang ada di sana. Melihat itu, Fox langsung meminta maaf atas pernyataannya saat persidangan yang menyalahkan Ao dan kelompoknya. Mendengar itu, tanpa banyak bicara, Ao pun langsung menghabisinya. Singkat cerita, ketika Cheng dan timnya akan tiba di Bank Fortune, mereka berpapasan dengan kelompok Ao. Melihat itu, Cheng pun langsung putar balik untuk mengejar mereka.來世再做兄弟。我唞下先。
阿成都係咁嘅。你哋呢啲人啊，投降啦！Setelah berhasil mengalahkan Ao, Zheng pun pergi meninggalkan Ao dan membiarkan puluhan polisi mengepungnya. Ao yang sudah tak mau dipenjara lagi pun memilih untuk bunuh diri mengakhiri hidupnya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.